Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di audiobook. Kali ini saya masih tetap akan membacakan sebuah buku, yaitu Sister Villah yang ditulis oleh Kalis Mardiasih. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membacakan judul buku yang kedua, yaitu Perempuan dan Kesadaran Kemanusiaan. Oke, selamat mendengarkan. Di YouTube, seorang ustadz bilang, perempuan tidak boleh memimpin. Ketika menafsiri ayat, ia bilang, perempuan memang tidak mungkin bisa memimpin. Katanya lagi, bayangin saja kalau ada rapat, terus perempuan malah mesti dandan dulu. Pokoknya, perempuan tuh takdirnya ribet. Teman saya pernah memberikan sebuah poster promosi seminar muslimah bertema Sakinah dari Rumah. Seminar itu menegaskan bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah. Ya, narasumbernya sih para muslimah yang kebetulan sukses berjualan secara online. Tapi ya para narasumber itu kan juga bikin seminar kemana-mana dan acaranya nggak di rumah. Masa cuma pendengar ceramahnya saja yang diminta nurut untuk tetap di rumah? Pada sebuah sore di trotoar gerbang stasiun Tugu Yogyakarta, saya melihat seorang ibu menata dagangan sandalnya sendirian sambil menggendong anaknya yang tidak lagi bayi kecil. Tepat di sampingnya, seorang ibu pedagang es juga mengurusi anaknya yang merengek sambil melayani penjual. Pak Ustadz dan Bu Ustazah, ada perempuan-perempuan yang mesti berbagi peran kepemimpinan dalam keluarga karena memang mereka tidak punya pilihan. Suami mereka mungkin sedang menjadi tukang parkir atau tukang ojek. Mereka menyambung hidup mereka. Oh iya, Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah salah jika menyangka perempuan tidak bisa datang rapat tepat waktu hanya karena ribet dandan. Ustadz harus tahu bahwa perempuan bisa menggambar alis sambil menggoreng tempe. Perempuan juga bisa menjemur cucian sambil ngomeli anaknya yang lupa makan siang. Bahkan, perempuan bisa mengirim kerjaan sebelum tenggat sambil menghatamkan serial drama televisi. Itu pun masih sambil bolak-balik ke dapur nunggu sayur sampai matang. Ustadz dan Ustazah jangan lupa pula, perempuan berangkat dari rumah niat mau beli cabai saja, pulang ke rumah malah bawa tempat penggorengan sampai alat kebersihan. Perempuan tuh multitasking. Perempuan juga khalifah. Suatu saat, Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari dalam masjid. Wahai manusia, berkumpullah. Ia pun bergegas memenuhi seruan tersebut, namun pelayannya mencoba mencegah. Yang dipanggil itu laki-laki, bukan perempuan. Ummu Salamah menimpali, yang dipanggil itu manusia, aku kan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 6114. Cerita Ummu Salamah ini luar biasa. Banyak orang yang memang mesti diingatkan bahwa eksistensi kemanusiaan perempuan itu ada dan penting. Di media sosial mungkin kamu sering melihat para aktivis perempuan bikin gerakan all male panel yang menyindir poster-poster acara yang semuanya narasumbernya adalah laki-laki. Ngomongin politik, semua laki-laki. Ngomongin ekonomi, semua laki-laki. Ngomongin lingkungan, semua laki-laki. Ngomongin sosial budaya, semua laki-laki. Bahkan ngomongin perempuan di seminar-seminar yang bicara juga laki-laki. Mengapa perempuan jarang sekali ditanya apa maunya secara langsung? Mengapa perempuan jarang sekali diberi ruang bicara untuk banyak hal yang juga menentukan nasibnya? Besok-besok, jika buat acara di kampus, di kantor, atau di kompleks kampung, pastikan narasumbernya tidak semua laki-laki ya. Berikut adalah ayat Al-Quran yang berbicara perihal tujuan penciptaan manusia. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Di dalam Quran Surah Al-An'am juga
Allah berfirman, "Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Al-An'am ayat 165. Ayat-ayat tersebut berbicara bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mandat sebagai khalifah yang memegang amanah untuk memakmurkan bumi, melestarikan kebaikan, dan menjauhkan segala kerusakan darinya. Menurut Dr. Faqihuddin Abdul Qadir, ayat-ayat tentang penciptaan manusia ini sama sekali tidak menggunakan nama tertentu, seperti Nabi Adam alaihissalam atau yang lain. Tidak juga jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki atau yang lain, atau kabilah tertentu, seperti Bani Israel atau yang lain. Sebagai pemegang amanah kemanusiaan dan tugas kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat-ayat ini harus berlaku umum untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin yang satu dari yang lainnya. Kalian mungkin juga sudah pernah mendengar kisah Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, mengapa kami kaum perempuan tidak amat jarang disebut-sebut dalam Al-Quran, tidak seperti halnya laki-laki?" Protes Ummu Salamah itu langsung dijawab oleh Allah dengan turunnya Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-35 yang artinya bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ada dua hal yang bisa kita bahas dari peristiwa ini. Yang pertama, Ummu Salamah yang sangat berjiwa aktivis itu secara langsung menggugat Nabi Muhammad SAW soal posisi perempuan di mata Allah untuk segala yang ia kerjakan, baik itu kesolehan pribadi maupun kesolehan sosial. Kedua, respon langsung dari Allah yang otomatis tidak mendiskriminasi kaum perempuan. Jika berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan ampunan dan pahala. Jika bersedekah, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan ampunan dan pahala pula. Kita tahu bahwa sedekah dalam Islam adalah sebuah konsep keadilan sosial yang sangat keren dalam rangka tolong-menolong antar manusia yang membutuhkan. Laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikanlah alat ukurnya. Keren sekali bukan? Praktik baik. Di sekitar kita, praktik baik itu melimpah. Ibu kalian mungkin seorang kepala sekolah, kepala dinas, lurah, guru, penyuluh desa, jurnalis, atau pebisnis. Ibu kalian barangkali di rumah, tetapi sesungguhnya ia berbuat banyak sekali untuk mengelola keseimbangan keluarga. Ibu kalian pedagang atau bekerja di rumah orang untuk memberikan gizi dan gengsi terbaik untuk anak-anaknya. Sepanjang kalian bertumbuh dalam keluarga, kalian tidak pernah bertanya bagaimana agar perempuan bisa bekerja atau berkarir tapi tidak kebablasan. Kalian tidak pernah bertanya bagaimana agar perempuan yang bekerja tetap menghormati pasangannya. Tidak sedikit pun terpikir pertanyaan-pertanyaan itu karena ibu kalian yang tangguh berhasil membesarkan dan mendidik kalian anak-anak yang punya karakter dan misi. Tanpa sadar, kita semua menerima begitu saja anugerah berupa seorang ibu yang segala keteladanannya kita jadikan panutan atau bahkan sudah begitu saja membentuk diri kita yang sekarang. Ketelitian, kecermatan, ketangkasan, ingatan yang terperinci, ketangguhan fisik, sensitivitas perasaan sekaligus kecerdasan akal. Nah, mengapa dalam pengajian atau talkshow banyak orang yang masih mengajukan pertanyaan mana yang lebih baik bagi perempuan, apakah di rumah atau di ruang publik?
Atau masih bertanya bagaimana agar perempuan yang bekerja di luar tidak jadi perempuan yang kebablasan? Seolah-olah dua pertanyaan itu hanya bisa diajukan untuk perempuan saja. Demikian audiobook kali ini. Sampai bertemu lagi di audiobook selanjutnya. Dan saya juga mengharapkan kritik, masukan, juga saran dari pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.